Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elia Ramadhani, NDH 3, kelompok 3, angkatan 5, peserta Latsar CPNS Pemerintahan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas beberapa materi. Yang pertama mengenai kedudukan, peran, hak dan kewajiban, serta kode etik ASN. Yang kedua, konsep sistem merit. Dan yang ketiga, mekanisme pengelolaan ASN. Materi pertama mengenai kedudukan, peran, hak, kewajiban, dan kode etik ASN. Sebelumnya, mari kita bahas definisi dari manajemen ASN, yaitu pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Berdasarkan kedudukannya, ASN dibedakan menjadi dua, yaitu PNS dan PPPK. PNS atau Pegawai Negeri Sipil merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk memenuhi jabatan pemerintahan dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional. Sedangkan PPPK atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah dan ketentuan perundang-undangan. Adapun fungsi dan tugas dari ASN, yaitu sebagai pelaksana kebijakan publik, ASN bertugas untuk melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagai pelayan publik, ASN bertugas memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Dan sebagai perekat dan pemersatu bangsa, ASN bertugas untuk mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun hak PNS yang telah diatur di pasal 21 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, yaitu seorang PNS berhak memperoleh gaji, tunjangan, perlindungan, pengembangan kompetensi, jaminan pensiun dan hari tua, serta cuti. Sedangkan hak PPPK yang diatur di pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, yaitu seorang PPPK berhak memperoleh gaji, tunjangan, perlindungan, pengembangan kompetensi, jaminan pensiun ataupun jaminan hari tua, serta memperoleh cuti. Selanjutnya, kewajiban ASN. Yang pertama, setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan NKRI. Yang kedua, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga, melaksanakan kebijakan dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang. Yang keempat, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kelima, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. Yang keenam, menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan. Yang ketujuh, menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan yang delapan adalah bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, kode etik dan kode perilaku ASN yang bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN itu sendiri. Beberapa kode etik dan kode perilaku diantaranya melaksanakan tugas dengan jujur, melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin, melayani dengan sikap hormat, sopan dan tanpa tekanan, melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan sejauh tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
dan menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya. Materi selanjutnya yaitu konsep sistem merit. Sistem merit merupakan kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Manfaat sistem merit bagi organisasi yaitu mendukung keberadaan penerapan prinsip akuntabilitas, dapat mengarahkan SDM untuk dapat mempertanggungjawabkan tugas dan fungsinya, serta instansi pemerintah mendapatkan pegawai yang tepat dan berintegritas untuk mencapai misinya. Sedangkan manfaat sistem merit bagi pegawai yaitu menjamin keadilan dan ruang keterbukaan dalam perjalanan karir seorang pegawai, serta memiliki kesempatan yang sama dalam meningkatkan kualitas diri. Materi selanjutnya yaitu mekanisme pengelolaan ASN. Manajemen ASN meliputi penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat jabatan, pengembangan karir, pola karir, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun yang hari tua, serta perlindungan. Sedangkan manajemen PPK meliputi penetapan kebutuhan, pengadaan, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan, disiplin, pemutusan hubungan kerja, serta perlindungan. Untuk menjamin efisiensi dan akurasi pengambilan keputusan dalam manajemen ASN diperlukan sistem informasi ASN yang biasanya meliputi data riwayat hidup, riwayat pendidikan formal dan informal, riwayat jabatan dan kepangkatan, penghargaan, tanda jasa atau tanda kehormatan, riwayat pengalaman organisasi, riwayat gaji, pendidikan dan latihan, daftar penilaian prestasi kerja, serta surat keputusan dan kompetensi. Adapun sengketa ASN dapat diselesaikan melalui upaya administratif yang terdiri dari keberatan dan banding administratif. Keberatan diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang, sedangkan administratif diajukan kepada Badan Pertimbangan ASN. Sekian presentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.